Ija, suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sita, makasih ya. Bisa, Ibu. Sama-sama, Oke. Bu. Besok kita offline. Sampai 7 kali pertemuan dengan Bu Yuli. Anda sudah pusing-pusing mikirin matrik, mikirin linearisasi, mikirin inverse, mikirin matrik varian kovarian gitu. Sekarang saya mau tanya, kenapa toh kita ini di teknik geodesi perlu belajar hitung perataan ya? Tak tanya. Karena gini, kenapa ini saya tanyakan ke Anda? Kalau kita akan mempelajari sesuatu, itu harus ngerti fungsinya supaya kita semangat nih, ada gunanya. Nggak cuma ngitung, linearisasi, inverse gitu, tapi nggak ada gunanya. Oke, latar belakangnya tak tanya coba. Rifki dia. Halo Rifki. Rifki? Rifki Iya, Bu. dia? Hadir, Oke. Bu. Kira-kira menurutmu salah nggak apa-apa? Kenapa toh kok kita harus belajar hitung perataan? Untuk mengurangi kesalahan saat pengukuran poligon ya, Bu. Oke, untuk mengurangi kesalahan pada pengukuran poligon. Oke, tak terima. Tidak saya salahkan. Ya, Bu. Oke, lainnya. Cewek ya. Amelia Virgiola. Menurut Anda, kenapa tahu kita belajar hitung perataan? Halo, Bu. Amelia? Iya, Oke. Bu. Kenapa ya? Mungkin digunakan untuk mempermudah perhitungan poligon begitu. Oke, untuk mempermudah perhitungan poligon. Oke, 2. Satu lagi. Larasati. Kenapa Anda harus belajar hitung perataan? Orang sarjana geodesi harus ngerti nanti hitung perataan tuh. Halo? Untuk, iya Bu. Kalau Untuk kata apa? saya, mempermudah sehingga hasil perhitungan nanti bisa Bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Sekarang itu sudah diterima ya, tadi sudah dijawab ya, tolong disimpan jawabannya, nanti dengan penjelasan saya itu saya salahnya di mana, saya betulnya di mana, nanti di revisi masing-masing. Dulu saya akan mencari satu halaman kosong mau cerita. Belum share screen ya, salah. Share screen dulu. Pekerjaan Anda selalu nih berkaitan dengan pengukuran. Iya atau ya? Iya atau tidak ya? Iya Bu. Halo? Contohnya pengukuran apa? Halo? Coba.
Romi, pengukuran apa yang Anda ketahui di teknik geodesi? Jarak, Bu. Pengukuran jarak. Oke. Nah, sekarang ini pengukuran. Saya akan bagi 5 nih. Anda di terestris. Terestris. Oh, ini tak gede ya hurufnya, jangan kecil ya. Pengukuran terestris itu Anda melakukan pengukuran jarak dan sudut. Pakai total station. Ya. Itu ukuran Anda. Tapi sebenarnya Anda mau nyari apa toh? Yang dicari apa? Kalau pakai total station yang dicari apa? Halo? Posisi bukan ya, Bu? Posisi koordinat. Oke ya. Ini pakai TS. Kemudian pakai WP. WP atau water pass. Sifat datar. Yang diukur itu adalah beda tinggi. Tapi yang dicari adalah tinggi titik. Itu kalau terestris. Siapa ini? Oke. Kemudian, sekarang saya mau yang bicara satelit pakai GPS. Di handphone Anda itu pakai handheld ya. Itu satelit GNSS. Menurut Anda yang diukur kalau pakai GPS itu apa toh? Kira-kira? Halo? Kanisha, Hilman. Kalau Anda ngukur GNSS itu sebenarnya yang diukur apa? Kanisha. Halo? Kanisha Hilman. Koordinat. Oke, Anda cerita koordinat. Koordinat itu besaran yang dicari. Kalau yang diukur itu adalah jarak antara receiver kita ke satelit. Jadi kalau GPS itu sebenarnya yang diukur adalah jarak dari receiver handheld kita ke satelit sana. Tapi yang kita cari sebenarnya adalah koordinat. Kemudian kalau di fotogrametri Anda pakai drone. Drone, kamera gitu, matrix. Yang diukur itu koordinat foto. Tapi yang dicari adalah koordinat muka tanah. Kemudian penginderaan jauh. Yang diukur itu adalah koordinat citra. Yang dicari adalah koordinat muka tanah. Sekarang hidrografi. Anda nanti akan mengenal pemeruman. Alatnya namanya echosonder. Hidrografi. Pemeruman dengan echosonder. Yang diukur itu adalah kedalaman dari permukaan tanah ke dasar laut. Kedalaman. Padahal yang dicari adalah koordinat tanah. Permukaan laut gitu. Nah, terus apa hubungannya Bu dengan hitung perataan ini?
hubungannya begini. Anda tahu konsep pengukuran itu selalu mengandung kesalahan. Oke, dicatat ya. Pengukuran mengandung kesalahan. Langsung aja sini. Mengandung kesalahan. Kesalahan. Ada berapa macam kesalahan? Halo? 3, Bu. 3. Apa saja? Abdul? Sistematis, Bu. Sistematis. Terus? Acak, Bu. Oke, betul. Acak dan kasar ya. Loh, apa jadinya kalau saya melakukan pengukuran yang mengandung kesalahan, tapi masih saya gunakan untuk menghitung besaran yang lain? Inilah fungsinya hitung perataan. Jadi kalau ditanya, kenapa hitung perataan itu kita pelajari di teknik geodesi ini? Karena kalau di geodesi itu kita tidak akan lepas dari pengukuran. Padahal pengukuran kita itu mengandung kesalahan. Pengukuran kita ini masih digunakan untuk menghitung besaran yang lain. Itulah perlunya hitung perataan. Pengukuran gitu ya. Kemudian ini digunakan hitung untuk parameter. Disinilah fungsinya hitung perataan yang Anda pelajari. Jadi Anda mau sampai S berapapun, karena Anda selalu terlibat dengan pengukur, maka disinilah ada proses estimasi. Suatu proses yang merubah ukuran menghitung parameter yang lain, yang disebut hitung perataan. Konsep perataan yang kita gunakan adalah least square adjustment. Least square adjustment. Yaitu menentukan nilai parameter dengan kondisi kuadrat dari residunya minimum. Salah ketik-ketik ya, biarin aja ya. Yaitu V kuadrat minimum. Jadi hasil parameter yang akan kita cari nanti dengan hitung perataan ini, itu kita parameter di mana nilainya itu kuadrat dari residunya adalah minimum. Atau bisa juga dalam bahasa Indonesianya, hitung kuadrat terkecil. Bu, bukan residu pangkat 3-nya minimum, bukan. Jadi, Anda pada saat Anda mempunyai kesalahan ini, nanti kita libatkan, tapi yang bisa kita libatkan hanya kesalahan acak saja. Kalau sistematis harus dibetulkan dulu, kalau kasar harus dibuang. Jadi kalau kesalahan acak itu kan ditunjukkan dengan nilai simpangan baku. Jadi suatu ukuran itu pasti mempunyai simpangan baku. Oke, ya. Jadi udah tahu ya. Jadi karena kita punya data ukuran kita banyak sekali tapi masih mengandung kesalahan, akan kita gunakan untuk menghitung yang lain. Nah, ini ada proses Bu estimasi.
Dan karena di dalam pekerjaan geodesi itu nggak mungkin kita mengukur satu jarak, mesti dalam suatu kawasan. Maka penyelesaiannya adalah dengan matrik kan? Ya, selalu penyelesaiannya dengan matrik. Sekarang saya akan tanya, berapa macam metode perataan yang Anda kenal? Metodenya. Dari penjelasan Bu Yuli, ayo. Deva? Halo Deva. Berapa macam metode perataan yang Anda ketahui? Deva? Halo Deva? Iya, Bu. Anda mengenal 3, Bu. metode perataan. Oke. Saya didikte apa? 3 betul? Apa aja? Ada parameter, kondisi, dan Oke. Kombinasi. Oke. Syaratnya pada saat kita melakukan perataan estimasi dengan parameter itu yang pertama adalah harus ada hubungan matematika antara ukuran dan parameter. Kalau nggak ada hubungannya, ora iso Anda ngitung. Harus ada hubungan antara ukuran dan parameter. Anda kemarin kan sifat datar sama dengan H1 min H2. Jarak sama dengan akar dari XA min XB kuadrat. Nah, itu kemarin itu kan harus ada nih. Yang kedua itu syaratnya. Ada yang tahu nggak ya? Syarat bisa diselesaikan dengan perataan. Ada ukuran lebih. Kalau Anda tidak punya ukuran lebih, sampai kapanpun Anda tidak akan bisa menentukan nilai parameter. Saya dikat dulu ya, Adan ya. Sambil ngecek absen saya. Ini Lintang sama Agnes. Bintang ada, Agnes ada, udah berarti masuk semua nih. Oke, saya simpan masuk semua. Oke, selanjutnya. Sampai pada kita lakukan hitung perataan parameter. Pada saat Anda melakukan pengolahan dengan hitung perataan parameter itu yang pertama terlintas adalah berapa jumlah ukuran. Wajib diketahui nih. Kemudian berapa jumlah parameter. Yaitu U. Kemudian, ini metode parameter ya. Metode parameter.
Kemudian selanjutnya adalah jumlah persamaan. Jumlah persamaannya sama dengan berapa ya? Halo? Jumlah persamaannya itu selalu sama dengan jumlah ukuran. Sama dengan N. Nah, selalu pada saat Anda menyelesaikan, ini tidak hanya metode parameter, nanti pada saat metode kondisi, kombinasi, Anda harus tahu ini jumlah ukurannya berapa, jumlah parameternya berapa, dan jumlah persamaannya berapa. Oke. Nah, Bu, kok kemarin belajar ya, Bu? Deret Taylor, kemudian belajar apa iterasi, itu kenapa ya, Bu? Karena begini, pada saat kita bicara hubungan antara ukuran dalam parameter ini, itu ada yang linier dan ada yang non-linier. Jadi pada saat Anda bicara yang non-linier nanti, Anda harus linierisasi dengan deret Taylor dan Anda harus lakukan iterasi. Sekarang udah tahu ya, kenapa hitung perataan itu akan kita pelajari. Bu, berarti nanti kalau saya ngukur, mesti ngitung ATPA. Tidak, semuanya sudah ada di software. Software pengolahan citra, software pengolahan fotogrametri, software pengolahan pemeruman. Itu semuanya tinggal klik-klik. Tapi Anda sebagai seorang sarjana geodesi harus paham dasar yang ada di dalamnya itu. Begitu. Nah, sekarang contoh soal. Oke, ini. Atau ini, jangan ini aja deh, ini aja. Yang enak kawan. Nah, ini aja. Nih. Saya melakukan pengukuran nih, pengukuran beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Parameternya adalah AOB dan BOC. Apa yang pertama kali harus Anda lakukan? Kalau Anda diminta menyelesaikan dengan metode parameter. Jadi ini saya tulis jawab gitu ya. Pertama Anda harus berapa N-nya gitu. N-nya sama dengan berapa N-nya ya? Halo? 4. Jumlah. Yes, 4. Yaitu beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4. U-nya berapa? Halo? U-nya berapa? 2, Bu. Yes, 2. Yaitu AOB dan BOC. Terus jumlah persamaannya sama dengan N sama dengan 4. Udah, tinggal merem ini. B1 beta 1 sama dengan gitu. Beta 2 sama dengan
Persamaannya ya. Persamaannya kan, nih hati-hati. Pengukuran terkoreksi sama dengan fungsi dari parameter. Oke, pengukuran terkoreksi, ukurannya ada 4 ya sudah, tulis ukurannya di depan. Nah, Anda lihat nih. B1 sama dengan berapa ya persamaannya? Anda lihat fungsi parameter, hati-hati. Halo? B1 sama dengan? 360 min beta 2 beta 3 bukan? Oke. 360 tapi jangan beta, dikurangi karena parameternya kan AOB dengan BOC. AOB plus BOC. Anda nggak boleh ini loh ya. 360 dikurangi AOC, tidak boleh. Karena AOC bukan parameter. Ya, ini yang kadang-kadang salah ini. Karena parameternya adalah AOB dan BOC. Nah, yang B2 ini sudah tinggal gampang ini. BOC, kemudian ini yang B3 adalah AOC, yang B4 adalah AOB plus BOC. Kemudian di model linearisasi, Anda tinggal tambahkan nih, copy, paste, ini plus V1 ya, selalu mempunyai kesalahan ukuran V2, V3, V4. Oke. Nah, Anda rubah menjadi fungsi V, paste. Nah, di sini tinggal min B1, ini min B2, ini min B3, ini min B4. Oke. Anda bentuk model linearisasinya. V sama dengan AX plus F. Dimensi matriks V itu adalah N kali 1. Dimensi matriks A itu adalah N kali U. Dan dimensi matriks X itu adalah U kali 1. F ini adalah N kali 1. Paling gampang yang V ini. V ya ada di bawah nih, tak boleh ke V nih. Nih. Copy. Atau ini aja lah, tak ke sini. Copy. Nanti kelamaan. Nih ke sini. Paste. V-nya ya gampang nih, 4 kali 1, V1, V2, V3, V4. Kemudian untuk matriks A-nya nih tergantung dari X urutannya. Kalau Anda urutannya AOB BOC, maka ini nih. Jadi ini baris pertama itu untuk persamaan 1, ini baris kedua untuk ini P itu untuk persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Dan di sini ini AOB, karena paling atas AOB dan ini BOC. Udah kita lihat nih, min 1, karena AOB ada, BOC ada tapi negatif. Kemudian persamaan kedua adalah 0, 1. Persamaan ketiga adalah 1, 0. Yang ketiga 1, 1. Mungkin ada yang tanya, boleh nggak Bu, saya rubah menjadi BOC ke AOE? Boleh gitu. Kalau Anda rubah pun boleh.
Tapi otomatis matrik A-nya min plusnya juga akan berubah. Ya, urutan parameter itu sembarang tergantung Anda. Nanti yang menentukan adalah matrik A-nya. Kemudian matrik F-nya itu adalah matrik sisanya. Hati-hati ada angka 360-nya jangan lupa. Matrik A-nya sudah ada, matrik F-nya sudah ada, ini. B1 kan ukuran Anda. Maka untuk mencari X-nya adalah X sama dengan min ATPA inverse ATPF. Bu, lah P-nya gimana gitu? Kalau menurut Anda nih, P-nya dimensinya berapa ya? Pasca Nathanael. Menurut Anda, P-nya dimensinya berapa? Halo Pasca. Ya, Bu. Ya, menurut Anda, dimensi matrik P-nya berapa kali berapa? Empat Oke, kali kita empat lihat ya. bukan ya, Bu? Yes, karena ukurannya 4. Jadi P itu dimensinya sebanyak ukurannya. Kita lihat nih. Ini matrik A transpos itu 2 kali 4. Matrik A itu adalah 4 kali 2. Ya otomatis P-nya 4 kali 4 gitu ya. Betul. 2, 4, 1. Anda dapat parameter. Setelah dapat parameter, Anda dapat ketelitian parameter. Insert equation, kok equation ya? Salah. Insert simbol. Del dulu. Simbol. Anda dapat sigma X sama dengan a posteriori varian kali ATPA inverse. Di mana rumus a posteriori varian, copy, boom, paste, itu sama dengan PT PV per N min U. Oh ini toh Bu, kenapa harus ada ukuran lebih? Yes, karena ini adalah kalau sampai Anda sama ukuran sama parameter ini 0, Anda tidak bisa menyelesaikan hitung perataan. Oke ya, jadi oh inilah gunanya ukuran lebih. Dan kelebihan dari hitung perataan, Anda bisa menghitung residu masing-masing ukuran. Yaitu kesalahan ukurannya, yaitu V1, rumusnya A-nya sudah punya tadi A-nya, X-nya sudah punya, ditambah F. Dimensinya 4 kali 1, jadi residu ukuran B1, B2, B3, B4 Anda punya. Itulah kelebihan hitung perataan. Nah, hari ini lagi 3:30, tapi saya belum sholat gitu ya. Nah, saya akhiri dulu, nanti kita lanjutkan kuliah kita besok langsung di papan tulis di kampus. Oke ya? Saya akhiri ya. Iya, Bu. Yuk. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam. Sehat.